Berarti lu kalau lu bener-bener nggak genit, udah hampir sempurna dong. Genit itu pilihan. Kamu mau menjadi sempurna atau tidak, atau kamu pengen menjadi sempurna semaksimalnya tuh ya balik lagi itu pilihan Pak Rofi. Kalau mau dibilang selingkuh gampang, easy, buka DM apa-apa bisa. Mau dibilang aku dapet DM yang genit banyak, apa aku bales? Enggak, itu pilihan. Kalau aku bales ya berarti aku buka pintu dong buat mereka. Aku udah puas, serius aku nggak sombong ini, aku udah puas. Yang dari jenisnya Belanda punya, Spanyol punya, Indonesia punya, Amerika punya, maksudnya I believe them. Aku bukan sombong, emang ini nyata. Dulu aku emang liar, maksudnya I did my thing, go out, party, experiment. Ya, it's my life process. Mau orang bilang, oh buaya gini, I don't care. Happy couple yang sebentar lagi akan menyambut kelahiran anak kedua ya. Iya. Bahagia ya. Pasti. Laki-laki ya. Laki-laki lagi. El gimana El? Seneng nggak mau punya adik? Senang sekali. Seneng sekarang barunya berantem ya. Jangan dong Pak. Harus sayang saudara. Tapi anak aku juga lucu loh kan, bedanya tipis-tipis tuh. Kalau udah berantem, aduh. Ya debat-debat. Ini berantem sama ini. Tapi tiap malam kita harus pelukan semua. Oh ini kan tapi karena El jaraknya jauh 8 tahun, pasti kan mainannya juga udah beda. El pasti lebih ngejagain, lebih mengayomi, mengajarkan ya kan El. Karena udah nggak seumuran, udah nggak levelnya. Gimana dia main PS, adiknya belum bisa. Iya. Diliatin, oh aman, oh itu ambil aja mobilan di situ deh. Ya, abang main dulu ya. Iya. Tapi gimana menikah? Apakah Jessica Iskandar berbahagia sekarang? Nah, ayo lo. Aku bisa dibilang bersyukur Pak. Bersyukur. Iya kan karena dikasih kesempatan sama Tuhan buat ketemu jodoh yang Tuhan kasih. Oh, ini masih luar biasa Vincent, seperti yang pas waktu kita ketemu kan baru nikah tuh masih penuh dengan janji-janji. Ini janji-janjinya deliver nggak nih? Iya luar biasa ya, semakin mengenal gitu, semakin buat aku sih namanya hubungan itu pasti ada ups and downs. Terus namanya sesama manusia kita punya otak yang berbeda, pikiran yang berbeda, punya rasa yang beda. Tapi aku berusaha, kita berdua berusaha untuk saling mengenal, saling memahami, saling mengerti, menerima gitu. Vincent bisa menerima mood kamu yang kadang-kadang suka ini? Bisa, dia sabar, terus udah gitu kalau kadang kan apalagi pas aku lagi hamil kemarin-kemarin tuh aku sempet yang moodnya perubahan hormonal ya. Wow. Terus ya kayak gitu-gitu kan kita lewatin, jadi maksudnya aku belajar gitu. Kadang pengalaman bikin kita lebih pinter juga. Jadi aku sebelum melakukan sesuatu aku pikir ini penting apa enggak, berguna apa enggak. Kalau enggak, buat apa aku keluarin omongan kata-kata aku yang mungkin bisa nyakitin pasangan aku atau orang di sekitar aku kan. Jadi kamu sekarang kalau marah udah lebih lebih ngerem gitu. Lebih ngerem, tapi dari kemarin aku udah bilang sama dia, kalau ada sesuatu yang kamu tidak suka, ngomong aja, daripada itu nanti terulang, nanti itu kan ngumpul emosinya tuh. Tahu-taunya pasti kan suatu saat meledak. Mending komunikasi, ngobrol, kasih tahu, biar aku juga belajar sisi yang kamu nggak suka daripada yang fun, happy kan juga pasti manusia ada sisi yang not buruknya tapi ups and downs-nya. Jadi aku sering ngomong sama Jess, sayang kalau kamu nggak suka sesuatu yang aku lakuin atau ngomong atau apa whatever I do, ngomong biar aku jadi tahu. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak misalnya aku nggak suka Vincent ngomong yang aku nggak suka, aku bilang kayak gini bukan gitu. Contoh lagi kerja stres kan, aku kan kadang-kadang kayak frustasi bukan ke mereka tapi ke pekerjaan. Terus kayak kata-kata kotor tuh keluar kayak bim bum sama dia dengarnya udah nggak enak. Dianya tinggal ngomong jangan pakai kata-kata gitu deh, nggak demen aku dengarnya. Atau L juga, kadang-kadang ada L juga nih, nggak sadar aku lagi di sini keceplosan kayak kayak pip, dianya di situ langsung dia teriak, Dad, what's that for, kayak gitu. Oh ya sorry kayak gitu.
Yang paling serem sebenarnya ada anak sih kalau gue. Iya. Karena dia mirroring kita kadang-kadang kan. Iya. Kalau itu yang Tapi marah. untungnya dia, kemarin aku juga udah duduk sama El, aku juga kasih tahu, El itu udah mau 8 tahun. Jadi teman-teman sekolah dia aja udah pakai kata-kata itu. Ini pipa, pum, yang kasar-kasar. Tapi dia udah sadar. Jadi aku juga udah terbuka sama El. Aku bilang, El, nih kamu tuh udah tahu kata-kata yang tidak bagus apa, yang nggak boleh kamu bilang juga apa, kamu udah tahu itu. Jadi kalau kamu dengar, kamu nggak usah ikutan. Tapi semakin gede, semakin dewasa, kamu akan sering dengerin kata-kata itu. Jangankan mama atau papa yang ngomong, orang-orang di luar aja kita lagi jalan makan es krim, ada aja yang sebut ini. Karena kadang-kadang, kayak contohnya orang bule yang di Bali itu, kadang-kadang mereka pakai kata-kata kasar itu buat ekspresi. Kayak, bisa aja kita bilang, oh man, this is so cool. Itu kan enak. Juga ada yang, oh man, this is so cool. Jadi kadang-kadang itu memang kata-katanya tidak pantas. El udah tahu, tapi El udah nggak usah pakai. Jadi aku juga nggak mau sampai dia nggak dengar, kayak aku kepung kayak ini nggak boleh itu. No. Justru bagus, he knows it's not good. He knows he shouldn't say it yet. If he's a teenager, kalau udah dewasa ya mau ngomong apa? Nggak mungkin dong kita bilang, nggak mungkin. Dari TV juga kan. So just blend in with the flow aja, asal dia tahu it's a bad word and he's not gonna use it. Temannya aja bilang, oh man, Bing. Dia juga bilang, hey, why you say that? Nah, kayak gitu kan udah jadi enak. Jadi it's not something yang, oh my god, it's a bad word. Oh no, enggak, udah biasa. And I said, yeah, sometimes I make a mistake, I tiba-tiba floops out of my mouth. Please correct me. Nah, dia selalu correct. Tapi ini masih kayak di honeymoon period nih gini. Atau udah mulai Ini berbunga-bunganya masih? Kalau terbunga-bunganya sih masih, Pak Rofi. Masih. kalau itu sih maksudnya honeymoon enggaknya tuh pengennya kita sepanjang umur kita berdua bersama gitu sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai sahabat, sebagai kekasih gitu, untuk selalu saling jaga, mempertahankan hubungan gitu. Persahabatan itu juga penting in the relationship. Bisa jadi persahabatan tuh buat kedepannya, karena at the end of the day kan friends come and go, ya kan? When friends come and go, your partners for always your best friend sampai kamu tua, ya kan? So it's important to diimbangin tuh. Dimana kalau aku juga ngomong sama dia, kalau aku setiap hari harus selalu nempel kan juga no, like everyday kayak gitu, ya let's be real, nggak mungkin dong. Kadang-kadang ada hari dimana aku pengen jahilin dia. Ya jahilinnya nggak ada yang kekasih sayang, jahilin ya bener jahilin, namanya dia marah pengen aku mau ditimpuk sama dia, ya kayak gitu biar seru. Suka kaget-kagetan kan sama masalah ya tapi pas hamil enggak, takut enggak. Cuma suka kadang-kadang kalau aku lagi bosen, lagi bete, jahilin dia aja. Tapi udah. Dia gimana kawin sama dia? Ya kalau gue dulu sama teman-teman gitu kan, kalau Jessica tiba-tiba berbuat kelakuan yang aneh-aneh gitu, ya udahlah itu Jessica memang kayak gitu. Ada aja kamu mah. Kalau kamu setelah menikah sama Jessica gimana? Seru sih. Lebih seru, lebih terbuka, lebih menjadi diri dia sendiri. Which is aku dari awal udah ngomong sama dia, yang dari awal-awal kan kita pasti masih tutup-tutupan, kita nggak mau terlalu terbuka apa segala. Aku bilang, tapi kalau aku sama kamu seumur hidup, you have to be yourself, karena aku juga harus pelajarin sisi buruknya kamu. Dimana itu juga pelan-pelan kan keluar, contoh kayak kalau kita janjian, bilangnya jam 1 datangnya jam 1:30, kayak hal-hal yang kayak gitu yang sepele-sepele, ya karena artis, aku sampai ngomong sama dia, woi, asistenmu kamu boleh kasih tunggu lama, aku suamimu kamu jangan kasih tunggu di restoran sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi sama suami juga masih, waktu Indonesia bagian Jessica masih ada ya? Kayak gitu, ya, tapi it's not something yang fatal tuh enggak. Dan balik lagi kan dari awal aku udah janji sama dia, kalau ada sesuatu yang kamu nggak suka, ngomong, jangan sungkan, jangan dipendem, jangan apa. Kalau kayak gitu nanti aku ngulangin terus, aku nggak bakalan tahu apa yang aku buat salah. Daripada kamu nanti marah nyerang atau aku marah nyerang, enggak, kita lebih baik komunikasi. Jadi komunikasi secara konstruktif terjadi? Yes,
Berarti improve gitu. Improve. Ya udah oke, kayak gue nggak akan lakuin itu lagi gitu misalnya. Bukan begitu, tapi lebih ke aku akan coba, terima kasih sudah kasih tahu, and I will do my best to change. Kalau masalah change personality, sifat tidak mungkin. Kita kan lahir sama sifat yang tidak bisa kita ubah. Tapi habits, me saying bad words, dianya telat atau ngaret atau akunya makanya terlalu telat kayak gitu, aku nggak pernah makanya jam 6, tapi mereka lakukannya jam 6, aku makanya jam 7. Kayak habits kayak gitu kan bisa diubah. Tinggal dikasih tahu, ngomong, komunikasi, dan saling menerima. Ketemu di titik tengahnya. Nggak bisa aku doang atau kamu doang, enggak. Together cari titik tengahnya. Itu yang paling, menurut saya pribadi paling penting in a relationship, yaitu communication and ketemu titik tengah. Dan enggak setiap kali kita debat harus ketemu titiknya, enggak. Kamu boleh punya opini dirimu sendiri, aku juga boleh punya opini sendiri, tapi ya udah, dari situ kita jadi saling tahu. Nah, besok-besok kalau ada sesuatu kayak gitu, kita udah tahu, kita bisa menghindari masalahnya karena udah aware. Nah, sekarang pertanyaan yang paling sering ditanya sama orang, sebenarnya Jessica pinter apa enggak sih? Sangat Pinter. Kalau di TV kan dia suka memportray diri dia sebagai wanita gadis lugu yang walaupun dokternya bilang dia kurang zinc sama iron, tapi otaknya jalan, Pak. Otaknya jalan, serius. Nah, soalnya ya dari skala ini kan jam bisa tahu kan kamu kan yang tinggal sama dia tiap hari, yang komunikasi, yang diskusi sama dia. Kadang-kadang aku ngomong sama dia aku juga pertanyakan diriku sendiri, kayak ini aku habis ngomong ini dianya ngerti nggak sih, kayak gitu. Tapi dalam hati ya kan, tapi lama-lama kesini dianya ngerti maksudnya apa yang aku jelasin, apalagi masalah pekerjaan, masalah keuangan. I ask tips, like yang ini gimana ya kalau aku mau invest ke sini, invest ke sana, nanti duitnya gimana, return of investmentnya sekian lama. Nah, dia bisa balas, tapi kalau kayak gini worth it nggak sih nunggu kayak gini? Jadi ada feedback yang memang bisa mengisikan pertanyaan aku untuk ambil keputusan di project-project kayak gitu. Jadi ternyata Jessica Iskandar adalah jalan otaknya. Pinter ya, IQ-nya di atas rata-rata ya. Buk tangan dulu. Tapi kadang-kadang aku juga kayak, yang tadi aku yang jelasin ngerti nggak? Atau contohnya yang aku lagi bikin proyek sekarang, ada staffnya aku yang datang untuk ajarin dia more or less projectnya tentang apa, itu juga dijelasin, dia juga kayak habis udah selesai aku nanya, yang tadi dijelasin ngerti nggak? Ngerti, dalam hati, serius nggak? Ngerti nggak? Tapi ngerti, masuk Pak Raffi, masuk. Dia suami idaman banget ya. Aku dengar kan tadi ngobrol sama El, katanya kalau nganterin sekolah, jemput sekolah, terus kalau ada pertandingan bola, basket, Vincent yang hadir. Jessica-nya hadir nggak? Hadir, tapi pas semenjak hamil ini kan terlalu capek. Jadi dianya aku suruh rest, istirahat aja di rumah nanti. Sama El juga ya 80% lah, ya kan El? How many percent am I attended? Ya 85%, yang sisanya kadang-kadang pagi kalau aku ada meeting, aku nggak bisa antar dan ke meetingnya karena kepepet, aku minta tolong sama Mbak. Atau enggak, sore-sore jam 4 pas dia lagi latihan basket, bola atau apa, akunya nggak bisa jam 4 tank, tapi jam 4.15, tapi aku suruh Mbaknya nunggu, tapi aku gimana pun harus ada di situ kayak gitu kadang-kadang. Atau kadang-kadang aku nggak bisa, ya tetap ditemenin sama Mbak. Kayak gitu, jadi ini kok kayak sempurna banget deh. Sebisa-bisanya aku harus hadir, tapi kalau emang nggak bisa, El juga udah ngerti. Tapi lu perfect banget lah, bener nggak? Iya dong. Ganteng, kebapaan. Iya, kebapaan. Genit nggak? Enggak genit. Jadi your little black book udah dibakar tuh? Oh, udah di... Little black book? Gone itu. Like a diary. Tanya nih, ngobrol nih. Like a diary, my daily diary, what I did. Itu udah, jadi bener-bener ini. Berarti kalau lu bener-bener nggak genit, udah hampir sempurna dong. Udah, kalau masalah kayak gini loh Pak Raffi, kalau masalah genit ya, balik lagi. Genit itu pilihan, ya kan? Mau selingkuh juga pilihan, mau semabuk apapun apa saja itu kan semua pilihan Pak Raffi. Jadi balik lagi, kamu mau menjadi sempurna atau tidak, atau kamu pengen menjadi sempurna semaksimalnya tuh ya, balik lagi itu pilihan Pak Raffi. Kalau mau dibilang selingkuh, gampang, easy, buka DM, apa-apa bisa.
HP ku ada kok di sini, dia bisa nonton, dia bisa baca apa segala. Mau dibilang aku dapet DM yang genit, banyak. Apa aku bales? Enggak, itu pilihan. Kalau aku bales ya berarti aku buka pintu dong buat mereka. Tapi kan aku kan enggak, dan aku juga kebuka sama dia. Bahkan ada followers, wih, dan nih yang mau dibilang dia hanya yang cantik, nah itu munafik. Maksudnya cewek-cewek, cowok-cowok di dunia itu banyak yang cantik kan. Tapi tujuannya apa kalau aku buka DM itu? Buat berteman? Ya nggak mungkin dong. Itu kan pasti ada tanya-tanya. Kayak, lu ngapain balas ini? Ya kan temen dari mana? Dari DM doang kan. It's a choice, balik lagi. Tapi ya, tapi gimana bisa jadi cowok kayak gitu? Kayak, tapi gini, gue baru pengalaman pribadi. Kan Instagram tuh sekarang, gue punya Instagram yang publik kan, gitu. Kan ada yang DM. Terus gue pikir, kalau gue aja kayak gini, berarti kalau Vincent kali 50 atau kali 100 dari ini gitu kan. Sampai ada yang macem-macem. Kalau aku coba buka request, scroll, kadang-kadang ada yang kirim foto, aku harus pencet fotonya buat lihat apanya. Banyak hal kayak gitu. Musiknya tahu kan? Tahu nggak tahu, tapi aku terbuka juga kalau ada cewek yang umpamanya teman aku nih. Kayak kemarin aku ada teman yang di Belanda, dulu satu sekolah sama aku apa segala. Aku chat sama dia, tapi aku kasih tahu yang ini teman aku dulu dari Belanda. Aku kasih lihat nih fotonya, ini dulu sekolah sama aku, ini pacarnya dulu kakak kelas kita, dan dia dalam di kelasnya kakak saya. Aku jelasin biar dianya tuh nggak ada tanda tanya kayak siapa sih ini cewek, ini kan nama cewek, I don't want. Jadi ketika ada sesuatu nih baca aja, atau enggak tanpa dia nanya aku yang kasih tahu. Biar apa, suasananya tetap tenang, dan dia juga nggak usah sampai kayak lo ngomong sama siapa, no. Iya, tapi gue pengen penasaran kenapa lu bisa kayak gitu. Prosesnya. Maksudnya apa yang membuat lu bisa bertahan dan bisa Karena punya prinsip kayak gitu? Karena aku udah puas Pak Rofi. Aku udah puas, serius aku nggak sombong ini, aku udah puas. Yang dari jenisnya Belanda punya, Spanyol punya, Indonesia punya, Amerika punya, maksudnya I believe them. Aku bukan sombong, emang ini nyata. Dulu aku emang liar, maksudnya I did my thing, go out, party, experiment. Yeah, it's my life process. Mau orang bilang, oh buaya gini, I don't care. Kadang ada pikiran kangen nggak kayak gitu? Enggak. Malah kemarin aku sempet pas akunya di Bali seminggu buat jemput dia, aku sempat keluar dari jam berapa Jam 10 sampai jam? 10 until 11:30. No, 12. Yeah. Sampai jam 12. Dia pun aku kasih tahu. 11:30. Setengah 12. Jam 10 papa keluar bentar ya. Nanti papa balik lagi 2 jam kurang lebih. Aku kasih tahu. Aku juga kasih tahu ke Jess-nya yang aku keluar sama ini. Aku keluar, pas keluar mau dibilang banyak yang genit ya banyak, tapi lu keluar lagi ya. Walaupun mereka tahu aku punya istri, mereka tetap nyoba, Pak. Tetap, Pak. Balik lagi ini pilihan aku, sampai aku bilang iya ya jadi, tapi kan karena aku udah tired and pas aku keluar aku juga nggak dapet feel-nya kayak dulu, karena aku sekarang udah menerima dan aku udah ketemu titik bahagiaku tuh sebagai ayah, kayak aku harus menjadi contoh yang terbaik nih, sebisa-bisanya, semaksimal-maksimalnya. Jadi kalau ada kayak gitu-gitu kayak it's the same feeling, just a different face, ngerti nggak? Prosesnya juga sama, speaknya juga sama. Enaknya juga sama gitu. Enaknya juga sama, cuma mungkin wajahnya beda, suaranya beda, itu doang kan. Tapi oke, dan contohnya I do it, aku juga mikir, oke, aku ngelakuin. Aku dapet sensasi itu mungkin buat setengah jam, sejam ketika aku di sana. Ya kan? Tapi pas pulangnya aku nyesel. Hubungan aku yang aku udah build up sama dia, nggak ada artinya dong, kebuang. Ya buat apa? Aku harus, ngerti nggak kayak why do I have to then be established khusus buat dia kalau aku masih mau begitu. Dan itu kalau sampai ketahuan aku ngelakuin itu, kan hancur langsung hidupku. Jangankan dia, hati yang di dalam sini hancur, hati dia hancur, banyak yang kena dampaknya gara-gara apa? Kelakuan bodohku. For that, no, maksudnya I have my wife, ya kan? Ini luar biasa sih ya, Bu Jessica ya. Yeah. Kalau Jessica genit nggak? Ini nggak apa-apa. What do you mean? Nggak genit, tapi it's fine. Maksudnya cewek tuh suka tampil yang cantik apa segala. Maksudnya gini loh Pak Rofi, genit itu boleh. Flirty nggak dia? Nah dulu flirty, sekarang udah nggak lagi. Sekarang Cuman
Cuma ini bener nih Pak Rofi. Kadang-kadang kayak gini, which is for me aku nggak apa-apa karena aku malah lebih bangga. Kalau dianya pengen pakai makeup, ini jadi cantik apa segala, monggo. Bukan aku nanti, lu ngapain makeup, lu ngapain cantik-cantik, bocah apa, genit lu, no. Biarkan dia cantik jalan di luar, asal kamu tuh gandengan tangan aku dan kamu juga pulang sama aku juga bangga, maksudnya cowok-cowok lirik-lirik, aku juga kayak, she's mine, kan enak. Iya. Jadi kayak masalahnya buat self-maintenance, you wanna feel pretty and you wanna feel whatever, go, you have the rights. Toh aku jatuh cinta sama kamu ketika kamu juga gitu, so be yourself. Kalau aku, sebaliknya juga. Ini kayaknya apa? Stoknya kamu bakal makin naik terus nih. Soalnya terakhir kali bikin video tuh banyak banget yang komentar. Ada di mana sih Vincent? Kalau bisa di copy dong, minta yang kayak gini lagi. Gitu, cewek-cewek. Jangan munafik aja, maksudnya just be real aja. Maksudnya kalau udah kayak pertanyaan kayak gitu, balik lagi Pak Rofi, itu all choices sebenarnya. Tapi kalau gue tuh pengen kayak lu juga gitu, dan itu struggle maksudnya. Gue untung gak seganteng lu ya Vincent ya, kalau gue ganteng bisa parah ya. Sekarang aja udah dapet DM kayak gitu, apalagi udah kalau kalian bermuka jelek jangan pernah ini ya, jangan pernah merasa kecewa karena sebenarnya banyak berkatnya dari bermuka jelek. Tapi beneran struggle-nya kan kadang-kadang cowok punya keinginan cowok apa segala macam. Tapi kalau gue sekarang memang anak sih, ada anak 4. Kemarin ada cewek gitu, terus saya kayak gue kadang-kadang ngeliat kayak ini kayak anak gue gitu, jadi kadang-kadang mendingan gue pulang aja, dah ampun. Tapi aku juga gitu loh Pak Rofi, dimana Vincent belum pernah dapat feeling itu. Kalau ada apa-apa kayak gimana langsung mikir, aduh ini si El nih di rumah nih gimana. Contohnya yang Pak Vincent keluar aja, pas aku udah bilang sama El, papa mau keluar 2 jam aja, padahal itu 2 jam, just 2 hours. Rasanya tuh kayak berat, kayak aduh aku tinggalin El di rumah ini kayak nggak enak banget rasanya. Tapi coba aja aku maksain diriku untuk nyoba biar aku juga dapat feel-nya. Ternyata no, aku udah capek. Nah ada kayak gitu-gitu aku udah jadi pertanyaan buat diriku sendiri udah terjawab dengan apa yang aku rasa ketika aku keluar. I don't need it anymore. Iya karena kalau gue lihat sih nomor 1 karena lu udah menemukan ini ya, menemukan jangkar hidupnya, kebahagiaannya. Ada Jessica, ada Elle, ada yang upcoming babies ini juga. Jadi kalau itu paling penting ditemuin mungkin itu dulu kali ya, supaya punya jangkarnya biar nggak ini benar. Kadang-kadang aku punya temen yang hidupnya dulu begitu, pas udah married nggak jauh beda. Terus ya, gimana ya ini? Enggak. Dan juga kan sebelum sama Jess kan aku 4,5 tahun sebelumnya kan memang lagi nyari establishment di mana aku udah bisa membangun keluarga, rumah tangga kayak gitu. Jadi mungkin karena Vincent udah ada tujuannya dan udah siapkan diri dan mental, dan dari hati diriku sendiri tuh pengen banget berkeluarga. Jadi mungkin karena aku udah pengen dan akhirnya aku dapet, jadi lebih kayak wah, ternyata yang ini langsung cocok, langsung oke, langsung good semuanya. Hubungan aku sama El baik, sama dia juga baik. Berantem sama dia juga berantem, debat sama dia juga debat, tapi tetap at the end of the day we're a family. Looking back kalau Vincent masih kecil ya, Vincent umur 15 tahun, 12 tahun gitu ya, terus dikasih tahu bahwa lu bakal punya kehidupan kayak gini, menurut lu the 12-year-old Vincent bakal happy? Is this your schoolboy dream apa bukan ini? Well, maybe not 12 years old, maybe if I was 15, 16, I'll be like, yeah, I would be happy. Ini your schoolboy dream jadi waktu lu sekolah misalnya. I was like, yeah, one day I'm gonna be a father. I mean, yeah, it's like the last thing on my checklist is done. On my bucket list. Tapi kalau masalah keuangan lagi proses Pak Rofi, belum sampai ke checklist masalah keuangannya. Tapi bisa menafkahi diva yang Indonesia ini. Dia bisa nggak yang? Jadi selama ini pengeluaran rumah tangga Vincent yang bayar semua. Jadi uangnya Jessica terus nambah terus, nggak pernah berkurang sedikit pun. Iya. Pokoknya apa yang dia memasukkan dia. Aku mau married sama Vincent sih. Aku tunggu dudanya berarti. Pokoknya ongkos dalam 4 tembok Vincent semua yang cover. Mahal nggak sih menikahi Jessica sekarang? Standar WHO lah ya. Mahalnya tuh kalau di Indonesia mahal, tapi kalau kita di luar negeri, ibaratnya ini the cost price of
pas tinggal di Belanda. Hmm. Jadi Belanda sekian banyak per bulannya di sini. Jadi ya lumayan lah buat Indonesia maksudnya, tapi balik lagi kan semua orang kan punya lifestyle beda-beda. Ya kan? Jadi kayak ada yang orang yang mau belanjanya di pasar, ada orang juga mau belanjanya di supermarket. Tergantung dompet kita mampunya yang mana dan lifestyle kita kan gimana. Bukan aku mau merendahkan orang yang belanja di pasar, no. Cuma kan balik lagi, if we can pay and afford food that we can buy in restaurants atau restoran atau apa gimana, ya why not? Maksudnya kita juga harus menikmatin penghasilan kita kan. Dan kalau cara kalian memandang uang udah mirip belum? kemana? Cara memandang uang, contohnya kayak gue sama istri gue lama-lama sekarang udah mirip nih, kayak itu janganlah itu terlalu buat kita, nggak perlu gitu. Nih udah senyum kan orangnya. Kalau aku pribadi kan, aku kan dididikan sama bokap. Gebiarin duit kalau butuh digebiar, contoh buat sekolah L, mobil lagi si L tuh. Ya, contoh buat dia sekolahnya international school, it's the good school, best school in Bali. Ya udah, kalau emang mahal nggak apa-apa bakar duit di situ karena ini kan masa depan dia. Tapi kalau harus bakar duit di fashion apa segala, tas apa yang mahal-mahal, is it needed? No, nggak usah bakar duit. Kalau minta, makanya dia senyum Pak Rofi. karena dia masih minta. Baru aja kemarin tuh mana tasnya. Sampai aku ngomong, ini kamu ngapain beli tas 50 juta? Aduh, for what? Ya because I like it. Ya udah beli, kenapa sudah beli, ya kan nggak butuh. Kamu sama tas ini bisa beli tas yang biasa tuh mungkin 10 biji. Wah, kamu jangan ngomong gitu, sekarang aku jadi nggak enak kayak gini-gini ya. Tapi udah telanjur. Tapi aku balik lagi, does it make you happy? Yes, ya udah. Kalau gitu pakai uang siapa? Kalau fashion yang mahal-mahal, kadang-kadang kalau dia, kadang-kadang aku, tergantung. Karena aku prinsipnya balik lagi. Pundi-pundi kamu nggak boleh turun sama sekali. Enggak, karena balik lagi di Pak Rofi, balik lagi. Kalau balik lagi in a relationship yang aku masuk tuh, aku nggak masuk untuk gebiarin duit dia apa yang dia mau beli, tidak. My money aku gebiarin untuk kebutuhan di dalam rumah tangga, sekolah, rumah, listrik, apa, biaya anak, biaya apa segala itu oke. Aku bakar duit nggak apa-apa. Tapi if you're gonna ask me untuk bakar duit buat fashion kamu, no. Aku di sini I'm not your bank. Aku bukan ATM berjalan buat kamu. Tapi sekali-sekali it's fine. Ulang tahun, Mother's Day, apa segala. Ada hari-hari spesialnya. Itu nggak apa-apa. Tapi buat harian, dan dia juga tahu. Kadang-kadang dia juga nanya, aku mau gini, mau apa? Mau gini. Silakan beli. Nah, aku fair aja. Maksudnya I'm not kayak. Kalau Vincent boros nggak sama buat keperluan pribadinya? Nanya. Sama sekali nggak. Tuh, El aja bisa jawab. Apa sih? Tidak. Kan kalau cowok suka koleksi jam, mobil. Maybe Sama we sekali. only have like one Rolex. Only Iya. one. Jam ada 3. Rolex, Tag Heuer, sama Breitling. Only 3. Dan itu semuanya dalam tahun mungkin 7 years, 8 years of time. So, boros no. And I take care of it. Tapi kalau masalah borosku di Use them apa? equally, the watches. Yeah, the watches I rolling aja. Nggak boros, apa borosku? Nggak ada boros. Makin sempurna ya. Aku boros nggak sih? Enggak. I don't buy. Enggak. Senang aku Pak, jadi aku maksudnya dandannya nggak berlebihan gitu. Ada yang suka belanja dandan berlebihan, suka Terlalu necis gitu ya. cowok kalau terlalu branded Iya. buat aku soalnya kayak turn off gitu. Kayak aku gitu. Pak, Enggak. aku langsung screening. Ini nggak nyampe sejuta loh, ini dijumlahin semua. Sama Pak. Ini 300, ini H&M 300 juga. Ini topi dari mana? New York apa ini mungkin 250.000. Dan berapa nggak nyampe 800. Iya. Kalau orang nanya lu kenapa nggak beli bagusan sih Rob gitu, gue pikir nggak ada appetite ke sana. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kayak gue nggak merasa lebih ganteng juga gitu dengan gue pakai baju lebih mahal. Makanya betul itu. Tapi balik lagi kan banyak orang kan banyak perspektif yang berbeda-beda. Kalau Vincent pribadi nggak suka foya-foya di fashion and expensive stuff. Sekali-sekali ya nggak apa-apa. Tapi I'm more of simpen, bakar di rumah tangga, and invest in my businesses, expand my businesses. Ngomong-ngomong bisnis kan naik turun. Naik turunnya. Kayak kripto kan juga sempat turun, tapi naik lagi gitu-gitu. Stres nggak?
Ada satu bulan yang turun sekitar 20 atau berapa something persen gitu kan? Hampir misalnya. 42%, 43% sempat. Itu Not long ago, baru-baru ini kok. gimana kalian berdua waktu ngeliat itu misalnya? Dianya nggak paham, jadi dia nggak. Aku kayak gitu-gitu aku nggak pernah kasih tahu dia Pak Rofi. Oh. Biar dia tuh nggak merasa, oh no duitnya begini nggak. Kayak hal negatif kayak gitu, mending aku nggak usah cerita. Dan dia sering nanya, ini gimana? Duit kamu sama duit kita di kripto kayak gini-gini, ini gimana duit yang kita main kayak gini? Enggak, aman. Karena if I explain, dia belum paham juga kripto itu kayak gimana dan duit digital kayak gimana. Jadi kalau aku bilangnya buruk, dia taunya ya buruk, hilang. Padahal enggak, maksudnya jadi mending aku menghindari aja dulu. Maksudnya I just say it's fine, so nggak stres aja. Tapi stres, Vincent. Kalau mau dibilang stres, ya nggak stres sih maksudnya Pak Rofi, karena kan Vincent kan udah cukup, aku ngatur duitku udah cukup oke lah. Lebih diversified lah gitu. Sudah, jadi dampaknya memang dampak lumayan, tapi not sampai penyok. Aku masih ada ya aset yang aku put aside buat hal-hal yang kayak gini kalau terjadi. Jadi itu aku udah. Jadi nggak semuanya di dalam satu keranjang gitu? Oh tidak. Oh kalau kayak gitu stres, mungkin aku udah botak sekarang Pak Rofi. Kayak aku ya. Botak nih. Jessica tapi sempat dengar itu yang kripto turun gitu? Denger nggak ya? Enggak sih, enggak. Oh enggak. Dengar. Kamu kadang-kadang dengarnya dari teman kamu siapa ya? Oh, dari si Clarence kayak gitu. Tapi dan dia nanya, cuma ya tenang aja udah, like don't stress about it. Aku selalu bilang don't stress about it. Terus gimana nih? Apa? Bahagia? Mau yang kedua udah ada nama yang dipikirin? Cowok kan pastinya? Cowok. Nama sudah ada beberapa ya? Iya, tapi belum fix. Belum fix. Tunggu lihat muka Aku mau lihat karakternya biar namanya sesuai dengan karakternya. Jadi nama udah ada beberapa Pak Rofi. Cuma pengen yang klik aja. Oke. Ya moga-moga keluarnya ganteng kayak kamu juga ya, Amin. Vincentnya, dan baik kayak kamu. Karena pasti ini anaknya Vincent, didikannya nanti mestinya bagus sama Jessica berdua ya. Amin. Terus Itu kan ada satu. udah, kalau ini bahaya banget tuh, gue juga sampai bingung lu gimana sih ngedidik anak baik begini. Kayaknya gue udah mulai pusing ngedidik anak. Mungkin Bapak udah 4, jadi udah lumayan hektik kan. Kalau kita kan masih fokus 1, 2. Jadi masih Tapi baik loh. Baik, El baik. bener pinter, baik, sayang keluarga, kehidupan religi bagus, kehidupan religi bagus, beragama baik, iya. ke gereja terus. Nah ini kita nggak ke gereja nih di Jakarta. Di Jakarta belum, tapi di Bali juga semenjak pas dia hamil, taking it easy for her aja. Iya. Tapi kalau di rumah ya tetap, maksudnya sekarang aja tanpa harus kasih tahu El, makan datang sebelum masukin mulut udah harus terima kasih Tuhan buat berkat dan rezeki ini. Sebelum ketemu Vincent nggak kayak gitu? Mungkin sama dia beberapa Proses kali. sih, kan aku juga proses mendekatkan diri sama Tuhan baru mungkin sekitar setahun sebelum ketemu Vincent. Gitu. Tapi kalau dari Vincent sekarang udah nggak usah dikasih tahu, sudah otomatis. Bahkan naik pesawat aja dia yang berdoa dulu sampai aku yang kayak, oh iya berdoa dulu naik pesawat. Ini yang dulu, ingat nggak El? Ada dia sebelah aku di pesawat, dia berdoa dulu gini. Dia matiin iPad-nya, taruh di pangku, dia berdoa dulu. Kalau buruknya Vincent apa? Ini kan bagus nih semuanya ya. Gue approve deh kalau sekarang makin approve untuk menjadi suami yang luar biasa. He was taking a hit like 2 at that. Oh, sama ini, berdoa juga. Jadi keinget dengar dari dia. Tapi when he take off, he like this 2 at that. Takut pesawat. Buruk Nah, ya? buruk aku apa? Iseng, Itu pasti. stres, Keras. terus Kamu ngalah, Jess? ngalah nggak aku? Awal-awal enggak. Kadang-kadang dia suka tusuk-tusuk balik, tapi pas aku udah baru kayak gitu. Ini juga suka nyoba-nyoba. Ini juga keras. Sama-sama keras, tapi balik lagi tergantung masalahnya apa. Saling mengalah. Ya sayang. Boleh. Keluar? Oh iya. Boleh. Makan siang dulu. Nggak apa-apa, ini kan snack time sekarang di Bali. Snack itu one aja ya, snack time. I'm good, thanks.
Kok Om Raffi nggak ditawarin? Tapi Vincent sedetail itu ya sama si Pak itu ditanya. sama thank you, I'm good. Sedetail apa? Sedetail itu kamu ke anaknya. Ya, Kalau aku memang biasanya di rumah bagian fun partnya. aku enggak. Happy gitu-gitu. Ini Tapi kalau anaknya udah di sini. mulai kayak Aku, that has a strict part and a fun part kan. Aku imbangin. Mau dibilang aku tegas. Kayak contohnya pagi ini PR. Ya PR kalau aku lihat nggak fokus, duduk sampai selesai sampai ngerti. Karena dia ngerti. Cuma dia pengen buru-buru. Cepat. Nanti aku bilang no, you keep doing it until benar-benar udah ngerti dan bisa. Dan akhirnya, Like 12 times tables. iya kemarin aku ngetes. Kemarin aku bilang ini PR-nya, dianya ke sana. Aku diemin karena udah harus belajar mandiri, udah mau 8 tahun kan. Nggak usah sampai diawasin, nggak usah ke sana. Loh, kok dalam 5 menit udah beres? Aku nanya, ini kamu nyontek atau apa? No, I did it myself. Oke, aku bikin sendiri kali 12. Aku acak-acak. Nih, bikin di sebelah papa, udah, do it. Wih, bener! Nah, kayak gitu ada rewardnya. Maksudnya, you did a good job, you're focused, you've done good. And aku selalu bilang sama dia, if you ask things all the time, sometimes you just cannot get it just because you ask. Sometimes you have to work hard for something. Nah, contohnya dia tahu kalau dia kerja keras, nilainya bagus di sekolah, rajin bola, rajin basket, mau dibilang iPad, walaupun mamanya bilang enggak, aku yang tetap kasih main. Kayak contohnya kemarin, pas nggak ada mamanya, dianya kan jago, makan malamnya tanpa harus dikasih tahu, berdoa, habis. Terus tidurnya on time, sebelum tidur udah gosok gigi, tanpa aku harus buka atau ngomong sesuatu, dia udah tahu. Nah kayak gitu rewardnya, man, go on your iPad. This is what you deserve, it's a trophy. Daripada kita kasih stiker atau apa, atau mana, go. Tapi itu bagus kok. Gue udah pelajarin itu membuat ada hormon dopamin keluar dari dia. Kalau dia dikasih sesuatu yang bagus, kalau dia berprestasi, jadi dia pengen melakukan hal terus. You gain a chemistry. Kalau ditanya sekarang, is that strict? Sometimes. Strictnya di bidang apa? With what am I strict? School, Ya, homework, and forget like you have to brush teeth and tuh. things. School, homework, gosok gigi biar giginya nggak rusak kayak gitu-gitu. I'm strict karena aku pengen ini harus udah habit. Tanpa dikasih tahu udah harus tahu. Homework itu udah homework dari sekolah, dikasih PR ya kerjain. It's not gonna take you 1 day. You focus 1 hour udah beres. Go on your iPad habis itu. Tapi kalau kamu udah utamakan iPad dulu dan main-main dulu di usia 8 tahun, maksudnya guru juga udah tahu kan, kita ikutin prosedur sekolah. Dia dikasih homework sesuai dengan kemampuan dia. Nggak mungkin dikasih PR yang nggak dia bisa bikin kan. Balik lagi tergantung anaknya mau fokus atau enggak. Dan dia bisa fokus dan dia pinter banget. Cuma kadang-kadang ya namanya anak fokus ke iPad. Nah di situ aku kasih strict. Yang bisa bikin lu seneng banget ngurus anak tuh apa sih? Nggak banyak loh kan? Kayak gue kadang-kadang kalau yang bagian homework tuh kadang-kadang suka ngajarinnya suka males kan? Enggak, aku What makes you begitu? Every morning at 10 or 9. Yeah. That's always fun. tuh every morning at 9 or 10 o'clock pasti ini. Since Jakarta. Ya di Jakarta, since Aku Jakarta. mau nikah sama dia, urusin anak aku 4 ya. Anak yang ngomong sendiri, anak nggak bisa bohong loh, ini mah jujur, langsung belak-belakan. Ya kenapa? Karena emang ada orang yang suka anak, ada orang yang juga nggak suka anak. Jadi Bisa dia dari kebetulan dalam satu memang. yang suka anak, walaupun bukan hanya di sisi mainnya. Karena jangan salah loh Pak Rofi, banyak orang lihat, lu kok strict banget sih sama anak kamu gini-gini. Men, kalau kamu nggak tahu hubungan aku sama dia kayak apa, kamu jangan bersuara. Kayak gitulah aku. Maksudnya kamu cuma ngeliat dari sisinya aku strict, tapi kamu belum lihat dari sisinya aku sama dia kayak apa. Kadang-kadang kalau terlalu baik orang-orang juga bilang, loh kok lu nggak tegas sama anak lu, kok dikit-dikit yang dia mau lu nurutin, ini kan anak. Ya karena anak juga punya hak untuk begitu. Untuk apa yang dia mau, apa yang dia minta, ya dia juga punya hak untuk nanya. Dan ketika dia nanya, kita mau kasih, ya dia punya hak juga. Tapi dia juga nggak ada hak di mana dia bisa pilih iPad from homework. Nah di situ kita tegasin aja, no iPad, homework first. Tapi kalau dia nanya, you want sweets or whatever like this, snack time, go. It's snack time. Yeah. Kayak it's just more realistic. Dan itu balik lagi ke chemistry apa yang kamu ada sama anakmu. Karena kalau contohnya kakakku sempet
kamu kok keras, kamu gini. Kamu sama dia kalau ketemu selalu mau main doang. Jadi itu fun-nya doang. Kamu belum ada tahu buruk-buruknya, sisi apanya dia karena kamu belum dapat chemistry-nya. Kamu hanya datang ke rumah, main-main, udah. Kamu nunggu sampai kamu punya anak. Apa kamu mau 24 jam main sama anakmu? Nggak mungkin. Pasti kamu mau ada dedication-nya, education-nya, disiplinnya. Itu pasti semuanya juga harus ada, Pak Rofi. Mumpung dia 7 tahun, 8 tahun, what do? Dibiasain aja. Kamu yang harus bentukin anak, bukan anak yang bentukin orang tuanya. Tapi salut loh. Maksudnya, ya kamu benar-benar mencintai El banget berarti kan? Sudah. You would be a good teacher for parents. So you would even be a good teacher for parents. Ayo lo, hah? Apa kita buka El? Kelasnya ya? Kelasnya, hah? Apa di sini terima penitipan anak nih ya? Keluar dari sini Lalu anak balik lagi, mungkin orang-orang dengernya aku baik sama El apa segala, tapi jangan salah guys, aku sama El juga debat. Kita debat, dia punya opini, aku punya opini. Dia marah, aku juga marah kok. It's normal, apalagi usia mau 8 tahun. Hal-hal kayak gitu ya nggak apa-apa, maksudnya kamu juga siapin anaknya juga untuk menghadapi teman-temannya nanti di masa dianya udah dewasa. Kamu juga bilang enggak sekeras-keras kayak gitu, kenapa mungkin teman-teman dia nggak ada suka sama dia minta sesuatu, temannya bilang no. Mungkin dia shock, oh aku biasanya selalu dikasih sama orang-orang yang ini kok sama teman yang ini enggak, oh ini, no, just be realistic. No is no, yes is yes, explain why, ya harus di-explain. Karena usia ini kan juga banyak pertanyaannya, kenapa aku nggak boleh kan, ya jelasin. Jadi kalau dia bilang no, lu sempetin waktu buat jelasin ke dia kenapa ini. Karena dia selalu nanya, why dad, why can't I, ya aku jelasin. Sampai aku jelasin berulang-ulang sampai dia udah paham, tapi dia pengen aja jahilin aku kayak gitu sampai aku bilang, now it's done. If dad says no, it's no, you already know why. Dia langsung paham. Oke. Udah. Namanya manusia, we have ups and downs, mau jahil mau enggak, ya. Just say no kalau emang no. If it's yes, then it's yes. If it's no, dia nanya why, pasti harus ada penjelasannya. Tapi kadang-kadang there's also sometimes I say no dan dia nanya why, aku bilang I don't have to tell you why. If I just say no, it's no. Contohnya iPad jam 8 pagi. Ya masa aku jam 8 pagi harus jelasin no iPad jam 8 pagi. Ya if I just say no, it's no. Udah kayak gitu. Kita ada waktu-waktunya gitu juga. Aku juga nggak datang di sini untuk kasih manisnya and try get his, no. I have to be myself, he has to be himself. Just ya kayak gitu kalau aku sifatnya Pak Rofi. Luar biasa ya. Aku belajar banyak parenting juga di sini. Tapi berarti in good hand ini ya, anak cowok yang kedua ya. Iya, amin. Akan ada banyak lagi? Kalau aku sih maunya, tapi balik lagi tergantung Jess. Oh Jessica gimana Jess? Abis yang ini? Mungkin kan kita rencana mau 5, tapi let's see mungkin habis ini nanti I think setahun max kemudian 4. satu lagi. I think bertahap aja gitu. Nah, cause mom's gonna get tired, bro. Kan I think 3. Oh, 3 more? I mean 3 max. You think 3 One more? more. I think 4 max. I think 1 more. Yeah, you might be correct. Sebanyak-banyaknya sih, kalau gue sih seneng banget punya anak. Sama. Jadi kalau bisa 6. Sebenarnya kalau siblings itu enak sih, kan gue rame kan. Cuma kadang-kadang memang pusing, tapi worth the pusing. Tapi aku mau tambahin juga nih Pak Rofi masalah mendidikin El dan ini. Aku juga berterima kasih sama Jess. Karena yang kalian semua tahu kan aku juga ini kan baru, dan kadang-kadang ada beberapa hal yang aku tidak bisa ngelakuin. Dimana aku juga kalau aku ngelakuin aku hancurin hubungannya aku sama dia. Jadi itu aku juga berterima kasih sama dia karena kita juga team up. Jadi kadang-kadang dia ada hari-harinya yang dimana dia ada bad day, dan it's normal. Anak seumuran gitu ada bad day-nya. Everyone has that. Exactly. Dan dia orang-orang kasar juga. Terus keceplosan. Oh, you the worst dad ever, kayak gitu contohnya. Nah, aku nggak bisa marah karena itu kan perasaan. Yang aku hanya bisa is sharing ke istri. Nanti istri yang ngomong baik-baik. Karena itu haknya dia, aku nggak bisa ngomong apa-apa kayak gitu. Tapi kalau dia udah jelasin, tanpa disuruh, tanpa dia apa, dia yang balik. Dia bilang, hey dad, I'm sorry man, I said that, I didn't mean it. Nah, Ya bisa ngomong gitu? dia always, kalau ada salah ngomong dia datang.
Kalau aku orang yang gini, wah apa lo? Gue yang gini, kan why would I? Why do I have to prove myself better to a kid? Buat apa? I don't need to, ya kan? Jadi me being like this, getting the chemistry is also on behalf of Jess juga. Kalau tanpa dia aku nggak bakalan bisa. Wow. So back again, it's about teamwork. Jadi ya buat orang tua yang di luar sana yang hampir samalah hubungan aku sama Jess dan El kayak gini, it's important you guys communicate together. Penting, sangat penting untuk berkomunikasi. Karena ada beberapa hal yang orang itu tidak boleh bahas dan It's better if we work together. yes. Jadi itu sangat penting. Karena at the end of the day kita nggak hanya buat 1-2 minggu doang kayak gini. Kita berharapnya seumur hidup, ya kan? Nah, jangan sampai hal-hal kayak gitu bisa merusakkan hati. Karena kalau udah kena hati, itu susah untuk dilem balik, Pak Rofi. Mending tahan komunikasi biar dia yang maju, bisa jelasin, bisa bikin tenang, dan ya begitu. Jadi teamwork. Ya tapi kayaknya ini kamu ada berada di tangan yang cukup aman. Tapi seneng banget lihat dia happy. She deserve all the happiness. Iya loh. Dia baik soalnya sama aku juga dari dulu. Apa yang dia? Sorry. Oke, good luck buat anaknya nanti nih, biar Makasih Pak. lahir normal kan? Iya. Mudah-mudahan berarti ya. Iya. Bisa ambeien lo itu. Bisa ya? Kalau lama kadang-kadang jadi ambeien. Tapi aku yakin Pak Jessica. Rofi istrinya Sesar semua. besar semua. Dari pertama. Oh dari Kita udah pilih, udahlah dari ngeluntar nyoba-nyoba udah 12 jam, 13 jam. Oh iya. Terus lu ujung-ujungnya nggak ini juga. Gue tanya di rumah sakit 90% C-section. Di Iya. rumah sakit yang kita itu. Kayaknya orang modern rada pengen walaupun bagusnya begini sih. Nah. Tapi it's weird, in Holland nggak banyak. Nggak boleh malah kan di luar negeri. Iya, harus Unless ada memang ada prosedur masalah, iya. yang harus begitu. Tapi di Indonesia ya begitulah. Oke, Vincent, thank you untuk semua ini. Moga-moga yang nonton juga pada bisa ngambil positif, terutama tentang how to raise a kid ya. Terus Tapi aku masih belajar, aku juga masih di tahap belajar, Pak Rofi. Nggak langsung aku I am the professional, aku juga belajar nggak ada yang banyak. sempurna sih. Tapi kalau dilihat dari effort ya, jumlah waktu yang diluangkan, terus apa kita belajar kan, kita kan punya anak, kita belum pernah punya anak, nyoba-nyoba berarti kan. Kalau gue ngelakuin ini bener nggak, kalau gue ini gimana, efeknya ke dia gimana gitu. Pasti kan parents banyak yang ngalamin hal-hal yang buruk juga. Tapi kalau dilihat dari effort, komitmennya luar biasa di Jessica. Ini setelah 1 tahun masih tetap mantap ya, luar biasa ya. Iya, amin. Moga-moga seumur hidup dan anaknya Amin. 5. 6 lah. 6. Kembar aja program habis ini. Pengen. Iya, bisa juga tuh. Iya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Terima Rofi. kasih, Pak Rofi. Sampai jumpa. Udah bajak YouTube kita juga, nanya-nanyain kita. Kita seneng banget, soalnya kan kalau ada orang ketiga jadi nanyanya bisa di luar perspektif. Dan lebih objektif. Pak Rofi ini jago loh bawa acara, asli. Kalau kalian nonton YouTube-nya juga, cara dia membawa pertanyaannya, educational, dan juga tepat dan jelas, benar itu Pak Rofi. Dan aku juga baca-baca komen tuh Pak Rofi tuh bawa acaranya juga kayak dapet flow-nya. Amin. Ya, karena di ini ya mas sponsor ya diharuskan. Mudah-mudahan nanti ada acara TV with Rofi. Gitu ya, amin. Night with Rofi. Tapi sama kalian berdua itu one of the best show yang aku bikin, bukan in terms of viewersnya aja, tapi in terms of dari dulu waktu bikin ini cita-citanya pengen membawa narasumber yang bisa memberikan value ke penontonnya. Dan selain aku belajar banyak, penonton juga belajar banyak dari Vincent sama Jessica. Dari Jessica terutama tentang keep on dreaming, walaupun mengalami hal-hal buruk, tetap berdoa, dekat sama Tuhan, dan akhirnya bisa mendapatkan suami impian. Buat El, papa yang luar biasa. Dari Vincent kita belajar banyak banget tentang value keluarga dan komitmen ya. Ada ngomong doang tapi nggak jalanin. Ini benar-benar komitmen menjalankan dari value yang dia percaya. Luar biasa, Dari thank you. El apa? Aku jujur ya ngelihat kamu berdua ngegedein El tuh aku kayak gua I should do better gitu loh. Maksudnya kayak you doing good. You have 4 kids. ya itu It's a challenge-nya. difference. Tapi Yeah. maksudnya kayak
you must done something right sampai bisa L begini gitu. Jadi aku pikir kayak oke, itu refleksi dari orang tuanya kan. Jadi aku pulang pasti PR juga nih untuk anak-anak aku yang ada 4 yang suka berantem di rumah ya, yang paling kalau gede kalian umurnya nonton. Sama. Sama Mbak El. Sama. And the small yang kecil yang kemarin Paling kecil setahun. Oh iya. Ya. Tapi aku kan kerjanya rada banyak, jadi paling kalau weekend atau apa kita liburan selalu bareng gitu. Nah. Terus selalu mereka tidur sama aku cuman buat nanamin value yang aku mau tanamin ke mereka bisanya cuma malam kan. Ya udah pas tidur bareng aku ceritain tentang segala hal yang mereka aku ceritain. Ya kalau kamu kebetulan kan bisa lebih disiplin sama El, ya itu jauh lebih bagus sih mestinya. Kalau aku kayak gitulah. Karena ini aku dapat motonya tuh dari Don Corleone, The Don Corleone. Godfather. Iya. A real man always has time for his family. Wah, itu quote dari Vincent ya. Mau Semoga sibuk apapun. 2022, the first quote. Every good father has Time time for- for his Family. Just put it down here. Oh iya, nanti aku ya You have to write it in the Bible. Bible, Alkitab masa aku? Janganlah. You, yeah. Tapi kayak Oke. gitu lah. Thank you guys. Ya, Sip, makasih thank you. banyak ya, Thank you Pak. El. Bye. Bye guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video. Thank you for watching. Video kita tayang Senin sampai Minggu jam 16.45 waktu Indonesia Barat. Bye.